Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang merge dan concat di Pandas, ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar caranya menggabungkan data frame menggunakan merge, tipe-tipe merge, dan juga menggabungkan data frame menggunakan concat ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah buat ini ya, sudah buat notebooknya dengan judul menggabungkan data frame, ya. Kita seperti biasa import Pandas dulu ya. Pandas. Lalu kita ambil dataset kita ya. Kita ketikkan di F1 aja ya, karena kita akan menggunakan dua dataset ya. Jadi agar penulisannya agar singkat ya. PD, feed, CSV, lalu kita isikan titik dataset, lalu data orang, orang ke CSV. Oke, kita copy aja ini. Kenapa ini? Oh, bukan PD ya. Oh, ini kita skip dulu. Nah, kita copy ini lalu kita buat lagi di F2 data orang tambahan. Nah, sudah ya. Jadi kita memanggil dua dataset ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen punya dataset sama kayak saya, teman-teman bisa ini ya, bisa download di kolom deskripsi ya. Oke, coba kita lihat dulu di F1. Nah, di F1 itu seperti biasa ya. Ada nama provinsi, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan. Nah, kita coba lihat di F2. Nah, di F2 ada nama lahir, tempat lahir, pekerjaan, dan status ya. Jadi di F2 ini saya membuat rows-nya itu 112 ya, atau mungkin 3/4 dari DF1 agar nanti kita bisa lihat perbedaan, antara tipe-tipe ini ya, tipe-tipe si, merge-nya ya. Dan di sini saya menambahkan kolom yang sama, nama sama tempat lahir, dan saya menambahkan kolom baru yaitu pekerjaan dan status ya. Oke, kita hapus saja dulu ini. Nah, di sini kita langsung aja lihat materinya. Yang pertama itu merge ya. Untuk sintak dasarnya seperti ini. Nah, ini how itu cara tipe apa ya namanya? Cara merge-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya itu hanya akan menggabungkan baris yang memiliki nilai kunci yang sama di kedua data frame atau datasetnya. Nah, untuk colon itu menentukan kolom kunci yang dipakai untuk mencocokkan baris bisa berupa string atau multi key ya atau list ya. Oke, kita coba copy aja ini ya. Copy, kita paste di sini ya. Kita coba ini dulu aja ya, pakai how winner aja ya, nggak pakai on. Nah, jadi ini akan menggabungkan df1 sama df2 yang memiliki kolom yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya ada kolom yang sama itu bahkan disatuin ya. Kalau misal yang beda akan ditambahkan ke yang baru ya. Kan di df2 ini ada nama ya. Jadi ini akan menggabungkan namanya. Kalau tempat lahirnya akan digabungkan, lalu ini sesuai pekerjaan sama statusnya itu akan disesuaikan dengan si value rows-nya ya. Jadi akan menyesuaikan secara otomatis. Coba kita eee, head lalu 10 ya. Coba kita 20. Nah, kan saya itu tadi bilang untuk di F2 itu cuma ada beberapa baris ya. Jadi ini harusnya ada yang none ya. Coba kita lihat lagi. Oh, kayaknya enggak deh ya. Untuk hindari itu, jika ada salah satu yang tidak ada ya, misal
Bentar, kita pakai yang lain aja. Pakai, how older ya, atau how left ya. How left. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau misal ada yang kosong ya, si Anwar Setiawan ini, kalau misal kita lihat di DF2, itu tuh nggak ada, pekerjaan sama status. Jadi, ini yang kosong ya. Nah, tapi nanti kita jelaskan ya. Oke, kita kembali aja di inner. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan on ya. On, misal kita pengen on-nya itu by nama, maka akan seperti ini. Maka kita akan memfokuskan pada nama aja untuk innernya. Di sini ada tempat lahir 2 ya. Walau isinya sama, tapi tetap akan dibedakan ya. Untuk tempat lahir X itu di DF1, untuk tempat lahir Y itu DF2. Jadi kita akan fokus di inner di satu kolom aja, ya. Coba kita bisa pakai list ya mungkin. Nama, lalu tempat lahir. Tempat lahir. Kita bungkus ini ya. Nah, maka akan seperti yang tadi ya. Oke? Nggak usah lah ya. Kita head aja di sini. Kenapa ini? Oh, kita nggak perlu pakai titik kayaknya. Oh, kita apa namanya? Oh, ini kita harus tutup dulu. Sorry. Nah, udah ya. Kita tambah selagi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam how ya. Ada 4 ya. Inner, outer, left, sama right. Kalau misal how inner itu kayak tadi ya. Jadi kita akan buat dataset baru, data frame baru yang nilai X sama Y-nya itu ada. Jadi nggak ada yang namanya none ya. Nggak ada kolom yang isinya kosong. Untuk outer itu, semua itu dimasukkan ke dalam dataset baru. Jadi untuk, ada yang kosong, ada juga yang ada isinya ya. Untuk how left, itu akan memprioritaskan yang DF1 ya. Untuk how right akan memprioritaskan DF2. Coba kita ini aja ya, coba kita praktek aja langsung. Untuk how inner udah ya, kita langsung aja ke left. Ya, kita paste di sini. Oke, di sini kita hapus saja ini dulu. Lalu kita panggil, kita gak usah aja ya, gak usah dibungkus ya, langsung aja. Nah, kita bisa lihat untuk how inner atau inner left ya harusnya, left. Kalau untuk how left ya, kita akan memprioritaskan si di F1. Kita lihat ada yang none ya. Jadi kita akan memprioritaskan nama, provinsi, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, dan berat badan ya. Jadi untuk pekerjaan status, kalau misalnya ada yang none ya nggak peduli ya. Oke, coba kita untuk on-nya sama kayak tadi mungkin value-nya ya. Misal kita outnya pengen di, ini ya harus di left, di provinsi, di provinsi. Salah, aduh. Entar, on-nya di nama aja ya, on-nya di nama. Nah, maka akan seperti ini, kayak tadi ya sama. Oke, kita lanjut, kita langsung aja ke right ya. Kita coba lihat yang right itu kayak gimana. Kita copy aja ini, paste, lalu ini kita ganti value-nya menjadi right. Nah, kalau misalnya right, kita akan memprioritaskan si ini ya, kolom si pekerjaan sama statusnya. Bentar. Nah, jadi seperti ini ya. Mungkin head-nya hapus. Jadi kalau misal ada 6 value, jadi ini tuh akan memprioritaskan si nama, tempat lahir,
pekerjaan sama status ya. Jadi kalau misalnya ada yang none, ya nggak peduli. Kalau misalnya ada di apa ya, di kolom kalau nggak salah tuh di kolom tanggal lahir deh ya. Kalau misalnya di tanggal lahir ada yang none, nggak peduli, oke. Ini nggak ada ya sih, nggak ada ya. Karena nama itu udah ada di df2 ya. Coba kita head, nggak ada yang nanya harusnya ya. Karena di df2 itu namanya cuman sedikit ya. Tuh, jadi ada 100 rows. Kalau misalnya ini ada berapa ya? Ini ada, eee, bentar, untuk left itu punya berapa rows? Mungkin kita pakai size aja ya. Size, bukan size, save ya mungkin, save, bukan save, apa ya? I don't know. Nah, iya ada 167 ya. Kalau misalnya ini ada berapa? Kita lihat, harusnya ini tuh setengah 3/4-nya ya. Jadi cuman ada 134. Jadi kalau misalnya orang itu akan memprioritaskan si df2 doang ya. Untuk df1 itu sedikit ya. Jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan perbedaannya. Karena di df2 ini, semua yang ada di df2 ini ada di df1 ya. Datasetnya kurang bagus sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita paham konsepnya bagaimana ya. Oke, yang ketiga itu ada outer ya. Kita pakai outer. Ini loh, apa ini? Salah ya namanya? Gak apa-apa. Nah, teman-teman kalau misal pengen punya file markdown-nya, saya udah simpan di ini ya, di GitHub. Oke, kita pakai outer. Outer. Nah, kalau di outer ini akan digabungkan ya. Walau ada yang lain juga akan tetap digabungkan. Ya, kita lihat si Agus Prasetya itu dari di F1 ya, dan di F2. Tapi di F2 si Agus Prasetya itu nggak ada pekerjaan sama statusnya. Jadi akan tetap dimasukkan, tapi pekerjaan sama statusnya itu none ya. Seperti itu. Ini juga none ya, ada yang none. Jadi nggak semua yang ada di F1 itu ada di F2. Kalau misal kita lihat di dataset saya ya. Dan juga nih dataset ini buatan ya, bukan asli ya. Kita lanjut. Ada juga cross ya. Jadi setiap baris di kiri akan dikalikan setiap baris di kanan. Kayak jadi ini tuh kayak apa ya? Jadi ini tuh banyak banget lah pokoknya. Setiap baris itu akan memiliki semua dari setiap datasetnya atau setiap rows-nya. Kita coba cross. Wah, jadi si Anwar Setiawan itu akan memiliki banyak ini ya tuh sampai 1.000. Jadi si Anwar Setiawan itu akan mengalihkan mengalihkan semua rows di ini ya, semua rows di df2, seperti ini ya. Oke, coba kita di head 100 kayaknya, head 100. Tuh Anwar Setiawan ya, seperti itu ya. Oke, sudah ya kita head aja di sini. Nah, kita lanjut. Kapan kita menggunakan merge? Jika atau saat ada kolom key yang jelas, ketika butuh kontrol jenis, misal left, right, inner, outer, kayak tadi ya. Dan juga ketika ingin kita memvalidasi sebuah relasi ya, di sebuah dataset. Oke. Nah, yang kedua itu adalah concat ya. Sama ya kayak ini, kayak yang tadi kayak merge. Ada sintaksnya seperti ini, pada concat df2, df1 sama df2, lalu aksis 0 ya, aksis itu adalah vertikal tambahan barisnya, kita 0 karena kita gak mau ya. Bukan ya, untuk 0 itu vertikal, kalau misal 1 itu horizontal, jadi tambah baris atau tambah kolom. Kalau misalnya ini join outer, outer ya,
untuk ini ignore index false. Ignore index false itu artinya kita, tidak ingin membuat riset indeks yang baru. Ya, coba kita copy aja langsung ini. Mungkin sederhananya bisa kayak gini ya, ini doang cukup. Nah, maka akan seperti ini ya. Tapi ini none ya. Kita bisa lihat none, apa kita salah nulis ya? Enggak deh. Ya ini none, ini none. Kalau salah ada yang kosong jadi none. Jadi ini tuh akan melihat si barisnya ya. Tapi kenapa ini none ya? Mungkin kita harus pakai tambahin sama join-nya ya. Kita join, itu ini tuh sama kayak ini ya, sama inner. Sama kayak how. Nah, itu seperti ini ya untuk concat ini. Cuma akan menambahkan atau menampilkan, kolom yang sama ya antara di F1 sama di F2 ya. Kita copy aja semua kayaknya ya. Copy aja semua. Nah, oh seperti ini ya. Ininya inner. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita hide aja di sini. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita pengen menambahkan baris ya, kita bisa pakai pd concat, ignore indeksnya true ya. Coba kita barisnya true. Bentar, bentar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini nggak kelihatan ya karena datasetnya ini kepanjangan, harusnya kita pakai dataset yang sederhana aja, ya. Ya oke lah, kita lanjut. Nah, apa ya ini? Oke, kita lanjut. Eee, Kalau misal kita pengen menggabungkan 2 div berdampingan ya, maka kita pakai akses 1 ya, atau Y. Coba kita copy aja di sini, copy, tambahkan di sini, sini kita hapus, div 1, nih div 2, lalu di sini hapus saja ya, kita biar langsung. Nah, jadi seperti ini. Ya, kalau misal kita pengen lihat dari aksis Y ya, bukan X. Ya, oke. Dan ini rows-nya ada 150 ya. Kalau misalnya 0, dia kan jadi seperti ini. Ya, oke. Apa ini? Oke, kita lanjut. Kalau misal kita pengen ada key-nya ya, atau memberi label sumber pada untuk membuat multi index, untuk berguna untuk melacak asal baris, kita bisa pakai key-nya ya. Untuk A itu ke df 1, untuk B itu ke df 2. Misal kita pakai left ya, kayak tadi. Concat how-nya. Coba kita execute aja dulu. Kita hapus ininya.
Nah, jadi seperti ini. H itu dari df satu, B itu dari df dua. Ya, coba kita head 100. Ya. Hmm, entar. Ini ada 2 rows-nya. Oke, ya seperti itu mungkin ya. Oke, yang terakhir itu adalah happen ya. Nah, untuk happen ini jarang dipakai karena sudah apa ya, deprected di Pandas modern karena ada yang versi yang terbaru ya. Ini jadi versi lawas kalau misalnya pakai happen. Jadi kayak gini, di F1 happen, entar ya. Lalu di F2 seperti ini. Nah, mungkin error mungkin ya. Happen. Ya, ini ada error. Eh, ya kan saya kata typo juga. Ya, mungkin udah error kayaknya. The from object has not attribute happen. Hmm. Oke, sudah mungkin ya. Oke, mungkin sekian video untuk saya hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga jika ada saran ya untuk penjelasan saya yang kurang baik, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sama karena saya juga masih belajar juga. Eh, Sekian video dari saya untuk hari ini. Jika video bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you di next video. Bye bye.